Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu, berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan. Beberapa waktu lamanya, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak-minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Demikian sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia,
Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Injil Haleluya 957. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengar bacaan pertama dan bacaan kedua tadi, bacaan Injil tadi itu mempunyai kisah yang sebenarnya sama. Dari pribadi 2 ibu, katakan sebagai ibu janda, dan tentang persembahannya. Latar belakangnya itu, kalau dalam tradisi Yesus dulu, kalau seorang ibu janda yang tidak punya anak laki-laki, itu mempunyai kelas kedua lah dalam masyarakat, atau yang paling bawah. Karena dalam tradisi Yahudi itu menggunakan tradisi patriarki. Patriarki berarti garis keturunan dari laki-laki atau garis keturunan dari seorang ayah. Allah Bapa Maha Baik, terangilah dan tuntunlah gerejamu agar semakin mampu mencintaimu sepenuh hati dengan teguh perjuangan membela martabat dan kesucian hidup. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kami,
Allah Bapa Maha Baik, bimbinglah keluarga-keluarga, masyarakat, dan negara kami agar semakin bersatu padu penuh kasih dalam membangun dunia yang lebih baik serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah kami selalu dengan berkat dan kasih-Mu, sehingga di tengah segala percobaan hidup, kami tetap percaya akan kuasa dan kasih-Mu yang hadir juga di dalam kasih tulus sahabat-sahabat kami. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mengenang dan mempersembahkan sambil mohon kerahiman belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kerabat orang yang kami kasihi yang telah lebih dahulu menghadap hadirat-Mu. Bapak Kade Budiono, Bapak Amir Daud, Markus Sesa Novrianti, Siri Sukija, Ibu Manisa, Bapak Markus Danari, dan semua saja kerabat kami, umat-Mu yang mendahului kami ke dalam keabadian kekal. Tuhan yang Maha Baik, perhatikanlah seluruh usaha hidup mereka untuk mengabdi Engkau dengan setia, khususnya bagi para pelayan-Mu, kedua pengantar kami dan juga ketua stasi kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Semoga karena iman dan kesediaan mereka, pengabdian mereka, kini mereka sudah bahagia bersama dengan para kudus menikmati kegembiraan abadi, dan juga menjadi berdoa bagi kami yang masih bersiaran di dunia ini, khususnya bagi istri, anak-anak, cucu, seluruh keluarganya. Kegembiraan di surga boleh disalurkan lewat rahmat-Mu, menjadi juga kegembiraan dalam hidup segenap rumpun keluarga bahkan kami yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hatiku gembira Tuhan 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Tuhan bersama-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Iya Tuhan, bimbing aku 684.